Kita kembali lanjutkan dialog pemirsa. Saya mau selanjutnya ke Mas Ferry Amsari. Mas Ferry Amsari, ini kalau Anda melihat perlunya pemerintah meminta maaf kepada Soekarno dan keluarga, Anda memaknainya atau menerjemahkannya dari sisi ketatanegaraan dan juga politik seperti apa? Pertama, mau diulas dari sejarah dan kebijakan bernegara dulu ya, dua hal yang perlu didudukkan baik-baik. Satu, kalau fakta sejarah tidak akan ada yang bisa mengingkari peran besar Bung Karno. Tidak ada, saya yakinkan itu ya. Kita semua akan sulit membantah peran itu. Maka sebenarnya kalau pandangan hukum tata negara, Pak Bas, proklamator itu kan dua, karena digunakan kata atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, yang membacakannya Bung Besar, kurang lebih. Nah, fakta-fakta sejarah itu menunjukkan peran penting dan besar dari Bung Karno. Nah, kalau kemudian ada perdebatan tertentu soal peran, itu harus dikesampingkan dalam pernyataan bahwa tidak ada proses pengadilan. Itu satu hal. Nah, soal kata maaf, itu fakta politik yang lain lagi. Ya. Bahwa menurut saya kata maaf itu perlu, dan itu disampaikan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Problematika administrasi negaranya adalah kemarin harusnya presiden dengan pidato seperti itu sekaligus menyampaikan. Karena poinnya dalam banyak pandangan memang harus ada penyampaian kalau memang Bung Besar diperbaiki namanya dan marwahnya, lalu apa salahnya disampaikan maaf? Nah, ini jadi problematika administrasi. Kenapa? Karena begitu dikeluarkannya pernyataan presiden, sebenarnya itu adalah pernyataan minta maaf. Hanya kata yang kurang itu ya kata maaf itu sendiri. Atau seharusnya Nah, presiden ada inisiatif itu, Mas Ferry? Ya, memang presiden harus punya inisiatif itu karena dia kepala negara, kepala pemerintah. Nah, kalau Mas Bas menyuarakan harus ada kata maaf itu, problematikanya maukah presiden mengulangi pidato dalam waktu dekat ini untuk menyampaikan kekurangan itu? Nah, ini kan problematika administrasi tersendiri. Nah, pasti saya yakin presiden akan mencari waktunya ya yang tepat, karena pasti akan terkesan konyol secara ketatanegaraan. Katakanlah ini tradisi ketatanegaraan, setelah pidato lupa kalimat penting, lalu disusul pidato lagi, ini akan rumit. Nah, ini nih menarik sekali yang disebutkan oleh Mas Ferry. Dan apakah memang permintaan dari PDI Perjuangan ini bentuk kekecewaan dari pidato Presiden Jokowi kemarin yang ya dirasa kurang lengkap karena tidak ada permintaan maaf, Pak Basara? Ya, saya kira bukan kecewa ya. Ini kan proses berbangsa dan bernegara kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa menyangkut rehabilitasi, memulihkan nama baik Bung Karno ini bukan urusan PDI Perjuangan. Karena Bung Karno itu bukan cuma milik PDI Perjuangan. Beliau milik bangsa Indonesia. Beliau proklamator bangsa Indonesia bersama dengan Bung Hatta. Tadi sudah ditegaskan oleh Bung Ferry. Sehingga oleh karena itu alangkah sangat baik kalau seorang proklamator bangsa itu nama baiknya dipulihkan atas sebuah tuduhan yang tidak pernah dibuktikan secara apapun pada waktu itu. Apalagi, tadi sudah saya jelaskan, secara yuridis ketatanegaraan, TAP MPRS yang memberikan tuduhan keji kepada Bung Karno itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian di tahun 2012, Pak Presiden SBY memberikan gelar pahlawan nasional. Di dalam Undang-Undang Tanda Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan diatur syarat seorang tokoh bangsa dapat memperoleh gelar pahlawan nasional dengan syarat antara lain dia tidak pernah dihukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap dan tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia. Maka dengan diperolehi gelar pahlawan nasional itu, maka Bung Karno lulus atas syarat tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia. Maka konsekuensi hukumnya, tuduhan keji yang dialamatkan TAP MPR 33 tahun 67 itu gugur demi hukum. Nah, kalau itu sudah dinyatakan gugur, berarti ada kekeliruan di masa lalu, maka seyogianya bangsa Indonesia, negara Indonesia melalui pemimpinnya, pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, memulihkan, menyempurnakan pemulihan nama baik Bung Karno itu dengan menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga agar nama baik Bung Karno dipulihkan, stigmatisasi sejarah segera selesai dan trauma sejarah Pak Basara, kalau kita berandai-andai, kita ini mengetahui pemimpin bangsanya dengan sangat baik, begitu April. Baik, Pak Basara, andaikan ini permintaan maaf belum dilakukan dalam jangka waktu yang dekat, apa dampaknya? Saya setuju dengan Mas Ferry Amsari tadi katakan, tentu tidak mungkin seorang presiden berpidato yang sifatnya meralat akibat istilah lupa dari Mas Ferry tadi. Masih ada kok momentum
momentum historis lain berikutnya. Ada Hari Pahlawan di 2023 yang akan datang, ada Hari Proklamasi 17 Agustus. Yang pasti momennya harus momen kenegaraan, karena kita bicara Bung Karno bukan sebagai pribadi seperti yang dikatakan oleh tadi Mas Ati dan juga Mas Ferry Amsari. Kita bicara Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, pemimpin bangsa Indonesia, salah satu pendiri bangsa Indonesia. Sehingga perlakuannya pun adalah perlakuan yang menurut tata kelaziman kenegaraan kita. Pasti ada waktu saya kira, dan kita berdoa Presiden Jokowi mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menyempurnakan tugas sejarahnya, memulihkan nama baik seorang pendiri bangsa, proklamator bangsa Indonesia. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, kalau dari sudut pandang Anda, Pak Andi, ada tambahankah ketika ya Presiden mungkin dalam waktu dekat belum menyampaikan permintaan maafnya, atau mungkin tidak sama sekali? Saya kira begini ya. Jadi ini sebagai satu kata kunci untuk membuka ya berdialog ke depan sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Basara dan terkait dengan permintaan maaf sebenarnya adalah membuka trauma itu ya, trauma sejarah itu, stigma sejarah itu. Sehingga saya sebagai sejarawan misalnya ya, bisa lebih enak atau yang lain-lain juga untuk membuka atau berbicara tentang apa yang terjadi pada tahun 65 saat itu. Jadi ada satu prinsip di mana kita belajar untuk lebih dewasa sebagai satu masyarakat. Jadi tidak hanya berdasarkan kepada siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kemampuan kita berdialog. Dan ini saya kira tuntutan untuk pernyataan untuk permintaan maaf sebenarnya juga sebuah hal yang layak ya, yang biasa sebenarnya ya. Karena memang dari segi praktik kita bisa bayangkan sosok seperti Bung Karno dibuat tidak berdaya dengan situasi tahanan politik saat itu. Jadi saya kira itu satu langkah yang perlu dilakukan untuk memberdayakan kita ke masa depan gitu loh. Kalau sejarahnya udah beres, ke depannya lebih enak begitu ya. Oke, saya ke Pak Nikolai yang tadi mengutarakan tidak perlu minta maaf. Kalaupun nanti ternyata ya yang pemerintah minta maaf, apa sih dampaknya Pak Nikolai menurut Anda? Jadi gini, ada dua hal yang saya sampaikan. Masalah legalitas Bung Karno sebagai proklamator, sebagai pahlawan nasional, dan dengan pencabutannya TAP MPR tersebut, itu sudah secara ketatanegaraan dan secara legal sudah sah secara hukum. Walaupun pada saat Bung Karno dilengsarkan, tidak pernah adanya suatu peradilan terhadap beliau. Tetapi waktu itu kita ketahui bahwa terjadi berbagai gejolak kejadian akumulasi yang menyebabkan terjadinya problematik yang begitu luar biasa dalam ketatanegaraan kita pada saat tahun 65 itu sampai dengan tahun 1966. Nah, oleh karena itu saya rasa legalitas itu sudah sah, sudah mengikat dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut dan dengan diakuinya Bung Karno sebagai pahlawan nasional juga sebagai proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita jangan terjebak dalam kata permintaan maaf. Karena kalau kita menyatakan negara harus meminta maaf kepada Bung Karno, nantinya PKI pun juga menuntut supaya negara meminta maaf kepada PKI. Padahal kita ketahui semua bahwa PKI menurut Bung Karno sangat terblinger dan merupakan satu anak yang paling nakal pada saat itu yang ingin merubah Pancasila dengan ideologi komunis pada saat itu. Nah, kemudian terjadi presiden-presiden buruk juga. Misalnya nanti OPM akan menuntut negara minta maaf pada mereka. RMS akan menuntut negara minta maaf pada mereka. GAM, Valintil yang kejadian di Tim-Tim dulu. Kemudian berbagai tindakan-tindakan itu juga yang akan menyebabkan disintegrasi bangsa juga akan menuntut permintaan maaf itu. Nah, bagi saya negara tidak perlu lagi untuk melakukan atau mengeluarkan pernyataan permintaan maaf
negara terhadap Bung Karno. Saya kira pidatonya Pak Presiden Joko Widodo itu sudah sangat bagus dan beliau bijaksana. Dan beliau sudah pasti menanyakan pada tim ahli beliau, baik ahli hukum, ahli politik, ahli sejarah dan sebagainya, pasti beliau tanyakan. Oke, baik. Dan beliau mengucapkan itu tidak mungkin sembarangan. Itu semua sudah termaktub sebenarnya. Hanya kita melihat bahwa ada ketidakpuasan untuk supaya kata permohonan maaf itu dicantumkan. Itu sebenarnya bukan Jadi menurut Anda tidak perlu ya, Pak Nikolai ya, tidak perlu. Tidak perlu, bagi saya nggak Baik, perlu. ada Nggak perlu tanggapan lagi mungkin Mas Ferry terkait ini? Ya, kalau perlu saya sudah sampaikan itu perlu sebagai prinsip. Mungkin terkait negara-negara. adanya kemungkinan yang lain-lain ini juga minta maaf juga ini. Ya, tidak bisa begitu ya, disamaratakan. Tentu harus dilihat dalam konteks masing-masing. Misalnya Bung Besar jelas-jelas proklamator, pejuang. Kalau tidak ada pidato Bung Besar, tidak mungkin menyatukan Republik ini. Itu catatan sejarah penting. Nah, kalau PKI, Nasakom itu dua konteks yang berbeda. Tujuan Nasakom sudah dijelaskan oleh Pak Nicole tadi bahwa itu upaya presiden untuk menyatukan ideologi yang berbeda-beda antara anak bangsa. Lalu soal pengkhianatan PKI, sebelum Nasakom pun PKI itu sudah berkhianat 2 kali, gitu ya. Jadi ini dua konteks yang berbeda. Kalau kita mau melihat peran masing-masing terhadap negara dan bangsa ini, tidak ada hubungannya PKI dengan Bung Karno, begitu ya. Nah, kalau pengkhianatan PKI itu dikaitkan dengan yang lain, tentu akan beda. Misalnya, negara mungkin bisa minta maaf kepada korban pembantaian tanpa proses hukum dalam kasus PKI. Tetapi fakta bahwa PKI berkhianat itu fakta sejarah juga. Negara mungkin bisa minta maaf kepada Aceh, Papua karena mungkin ada proses ya yang melukai perasaan, menjatuhkan korban tanpa proses hukum yang wajar, bisa saja. Dan maaf, memang jumlahnya cuma 4 huruf. Jadi harus dinilai dulu ya, tidak semuanya dipukul rata begitu ya Mas Ferry. Oke, saya butuh kenegarawan tingkat tinggi untuk mengucapkannya di depan publik tanpa perlu khawatir konsekuensi sebagai negarawan. Makanya di poin ini saya kurang setuju dengan Pak Bas. Jangan tunggu hidayah ya. Ini kewajiban konstitusional bagi presiden untuk mengucapkannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagaimana Pak Bas terkait apa yang dikemukakan oleh Pak Nikolai? Ya, tentu saya sependapat dengan yang Mas Ferry katakan tadi. Posisi Bung Karno dan peran Bung Karno tidak bisa disamakan dengan Partai Komunis Indonesia. Ya, dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan, jelas ketika para The Founding Fathers tergabung di BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, ketika mereka pertama kali menyusun dasar negara, konstitusi negara, tidak ada unsur anggota dan pengurus PKI di badan itu. Juga di dalam proses proklamasi. Tapi Bung Karno berada di dalam sebuah lintasan sejarah itu. Dan jangan lupa, 3 kali pemberontakan yang dilakukan PKI dan terakhir di tahun 65, sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang PKI, organisasi partai politik PKI, dan ajaran Marxisme, Komunisme, Leninisme. Dan oleh TAP 1 2003, TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan PKI itu dinyatakan berlaku kembali, sehingga permanen sudah. Ya, PKI tidak bisa hidup lagi di Indonesia. Nah, sementara Bung Karno dengan peran yang begitu amat penting bagi sejarah bangsa Indonesia, saya mengutip pendapat Pak Ferry Amsari beberapa hari yang lalu. Kalau harus diurut para pejuang bangsa yang berbakti, berkontribusi kepada bangsa dan negaranya, yang paling atas itu adalah peran Bung Karno. Itu kata beliau kemarin. Dan dengan peran yang demikian besar bagi bangsa Indonesia, masa di akhir hidupnya, beliau harus menanggung beban yang amat berat bagi dirinya dan keluarganya, dituduh berkhianat kepada negara bangsa yang ia proklamirkan sendiri kemerdekaannya, dan kemudian itu menjadi beban sejarah sampai dengan hari ini. Saya kira kembali kepada kearifan lokal bangsa Indonesia tentang permohonan maaf itu sendiri. Tadi saya berikan gambaran, di tahun 2000 saja, Presiden Abdurrahman Wahid mau menyampaikan pidato permohonan maaf kepada keluarga PKI pada waktu itu. Sementara ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Ini Pak Presiden Soekarno atau Bung Karno, dari sisi hukum, dari sisi moralitas perjuangan, dan dari sisi apapun, sudah layak untuk dimuliakan hidupnya oleh bangsanya sendiri. Dan oleh karenanya, tuduhan yang pernah terjadi di masa lalu menjadi kewajiban sejarah kita lah untuk memulihkan dan memuliakannya
agar para anak cucu kita tetap menghormati pahlawan bangsanya, khususnya proklamator bangsa. Saya kira saya sependapat dengan Mas Ferry tadi, kita perlu mendorong Presiden Joko Widodo untuk menunaikan tugas sejarahnya lebih paripurna lagi. Baik, atas penjelasan ini bagaimana Pak Nikolai? Baik, kalau bagi saya tetap pada pendirian saya bahwa tidak perlu lagi ada narasi permintaan maaf, karena dengan dinyatakan sebagai pahlawan nasional, dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut, itu sudah merupakan pengakuan negara bahwa Bung Karno tidak bersalah. Makanya dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan juga dicabut TAP MPRS itu. Itu pertama. Yang kedua, kita sekali lagi saya ingatkan pada kita semua, kita jangan terjebak di dalam masalah maaf atau tidak maaf. Ya, semuanya sudah dipikirkan. Sebagai presiden, saya yakin Pak Presiden Pak Joko Widodo sudah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang daripada para tim ahlinya, daripada segala orang yang ada di sekitar istana atau sekitar beliau, Pak Nikolai, sehingga tidak perlu lagi diulang-ulang, karena dengan adanya pencabutan itu sudah nyata secara legalitas bahwa Bung Karno adalah tidak bersalah, Bung Karno adalah pahlawan nasional. Nah, semua orang tahu, bahkan dengan kita bangun narasi bahwa dengan pidato, proklamasi dan sebagainya, itu kewajiban Bung Karno. Itu pun waktu itu pemuda Rengas Dengklok memaksa beliau untuk membacakan proklamasi itu sesegera mungkin. Singkat saja Pak Nikolai, saya ingin tahu pendapat Anda, apakah terlepas dari Pak Soekarno sudah diputuskan tidak bersalah, apakah Anda masih mempercayai Soekarno ada peran dalam G30S ini? Singkat saja. Ya, saya rasa peran beliau dalam kontribusinya dengan Nasakom itu memberikan angin, memberikan peluang kepada PKI. Itu perannya. Baik. Terakhir untuk menutup. April ya. Baik, silakan Pak Zara. Ya, dua hal yang berbeda dalam case diskusi kita kali ini. Kalau Nasakom itu kan seperti yang tadi digambarkan sendiri oleh Pak Nicholas, itu upaya Presiden Presiden Soekarno untuk menyatukan kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia, khususnya adalah DPR hasil pemilu tahun 55. Karena pada waktu itu kolonialisme berusaha untuk menjajah kembali. Bung Karno sejak awal gandrung akan persatuan dan tidak ingin kekuatan bangsa Indonesia hasil pemilu 55 itu terpecah belah. Maka dia rangkul untuk menjadi kekuatan yang utuh bangsa Indonesia. Tapi jangan lupa, saya boleh ikut mengomentari. Itu adalah hasil kerja kabinet parlementer yang pada waktu itu dipimpin oleh Pak Burhanuddin Harahap. Pak Burhanuddin Harahap lah yang pada waktu itu yang memasukkan Partai Komunis Indonesia sebagai partai politik peserta pemilu. Sementara Bung Karno waktu itu posisinya kepala negara. Nah, hasil pemilu itulah Bung Karno tidak ingin menafikan apa yang sudah dilakukan oleh proses 55. Dan saya kira diskusi tentang ini pasti akan panjang, April, kalau menyangkut soal isu Nasakom dan sebagainya. Dalam ini kan kita bicara tentang kearifan bangsa Indonesia, para seorang proklamatornya, yang sudah diberikan gelar pahlawan nasional, dan syarat gelar pahlawan nasional itu tidak memberikan kepada bangsa dan negara. Harusnya ketika Bung Karno ditegaskan kan Tuhan itu. Oleh karenanya, menurut adat istiadat orang Timur, maka wajarlah kalau kemudian kesempurnaan dari upaya memulihkan nama baik Bung Karno itu dilakukan dengan permohonan maaf dari para kepala negara. Saya kira demikian penjelasan tambahan saya, April. Baik ya, karena memang ini arahnya ke pemerintah, kita berikan ruang seluas-luasnya untuk menimbang begitu ya terkait kasus ini. Mbak April. Mohon maaf Pak karena saja. Waktunya. Baik, boleh silakan Pak. Boleh sedikit saja, boleh Pak, singkat saja. Sederhananya begini, Nasakom itu kan tagline politik ya. Jauh sebelum tagline itu, komunis itu sudah ada. Jadi tidak mungkin disalahkan karena tagline politik. Kedua, untuk dinyatakan sebagai terlibat itu kan ada dua dalam konsep pidana ya. Bahwa satu ada niat jahat, tidak terbukti, tidak ada proses pengadilan. Bung Karno juga menyatakan tagline itu Nasakom sebagai slogan untuk mempersatukan bangsa, jadi tidak akan ada niat jahat. Kedua, yang tidak ada itu perbuatan jahat. Bung Karno itu presiden ketika itu pasti tidak akan ada niat. Dia mengacaukan di masa dia, membuat kerusuhan dan segala macam.
Baik, saya sudah tangkap apa yang dikata Mas Ferry. Boleh kami berikan kesempatan terakhir untuk Pak Andi sebagai sejarawan nasional? Singkat saja, Pak. 5 detik. Boleh saya menanggapi? Ya, silakan, Pak. Jadi gini, Nasakom itu... Oh, mohon maaf, saya mau memberi kesempatan ke Pak Andi, boleh? Karena waktu sudah terbatas, Pak Andi belum. Ya, saya kira begini ya, pandangan kita tentang sejarah politik tahun 60-an selalu masih diwarnai oleh aroma perang dingin ya. Oke. Saat itu ya, perlu diingat bahwa Soekarno itu sama seperti Kemal Abdul Nasir, di Mesir, Nehru di India, yang nggak mungkin harus berpijak pada satu pihak, dan dia seorang demokrat, sehingga memang dia harus mengakomodasi itu. Tuduhan bahwa Soekarno dekat dengan komunis itu kan datang dari Amerika ya. Saya baca arsip-arsipnya itu sudah dibangun sejak sebelum tahun 65, dan itu menyudutkan berupaya untuk merusak reputasi Soekarno saat itu. Nah, posisi itulah yang saya kira tidak tepat untuk menempatkan Soekarno dan komunisme ya sebagai satu bagian. Dan Soekarno adalah nasionalis tulen seperti tadi saya bilang, tokoh-tokoh besar dunia ya, Nasir, Nehru dan lain sebagainya, yang dia berpijak pada prinsip demokratis dalam melihat pemerintahannya. Dan itu yang sebenarnya penting kita tangkap ya, dalam artian untuk mempelajari sejarah itu seperti apa. Bukan pada semacam asumsi-asumsi atau pandangan-pandangan lama yang terus digulirkan tentang kekhawatiran stigma-stigma masa lalu. Baik, ya memang sesuai yang dikatakan Pak. Ya. Saya minta 5 menit, 5 detik. Pak, mohon maaf. Ya. Saya hanya mengatakan bahwa Nasakom itu bukan tagline, tapi itu tujuan pengakuan terhadap komunis. Itu Nasakom. Baik. Saya kira cukup. Ya, sepertinya kita kurang yang untuk membahas ini. Kita akan agendakan lagi nanti untuk bahas terkait tema ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Mohon maaf karena waktunya terbatas, kita harus akhiri ini. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Mirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Prime.